Di awal film, kita akan diarahkan kepada seorang pria bernama Arthur Bishop yang diperankan oleh Jason Statham. Dia terlihat sedang santai pada sebuah kapal pesiarnya yang kemudian ia menghadiri sebuah pesta di salah satu kafe. Akan tetapi, pada saat ia duduk, seorang wanita tiba-tiba saja menghampirinya dan terungkap ternyata Arthur telah bersembunyi di negara ini selama 5 bulan. Wanita ini menyampaikan pesan dari bosnya mengenai tawaran kepada Arthur untuk membunuh 3 orang target dan dibuat tampak seperti sebuah kecelakaan sesuai dengan keahlian dirinya. Dan jika dirinya menolak, bosnya akan membocorkan persembunyian dirinya kepada pemerintah dan musuhnya. Namun alih-alih menerimanya, Arthur pun langsung menghajar wanita tersebut. What's your pleasure? What are you doing? Anak buah wanita tersebut terus berdatangan yang kemudian Arthur memutuskan untuk naik di atas kereta gantung serta melompat kepada sebuah para layang yang sedang melaju, dan inilah Mechanic Resurrection. Mengenai persembunyian dirinya di Brasil sudah diketahui, kini Arthur pergi ke Thailand. Di sana ia bertemu dengan teman perempuannya yang bernama Mei. Ia pun langsung menyambutnya karena ia tahu apabila Arthur menghampirinya itu tandanya ia sedang bersembunyi dan langsung mengajak Arthur untuk beristirahat. Di malam harinya, Arthur berusaha melacak wanita yang tadi dan ternyata wanita tersebut adalah suruhan seorang pria sebagai bosnya yang bernama Crane. Di malam itu, tiba-tiba Mei memanggilnya. Ia meminta Arthur untuk segera membantu seseorang yang menurutnya ia sedang dalam bahaya. Awalnya Arthur menolak, namun Mei terus memaksanya. Arthur pun dengan terpaksa pergi menggunakan perahu kecil menyusup ke dalam sebuah kapal yang sedang berlayar. Terlihat seorang pria mabuk yang akan melecehkan seorang wanita. Arthur pun langsung menghajarnya dan menghantamkan kepalanya ke sebuah besi hingga tewas. Fuck you! Alhasil, Arthur dengan cepat langsung membantu wanita tersebut bersama Mai. Wanita itu bernama Gina dan langsung dibawa ke penginapan untuk menunggu dia sadar. Namun sebelum itu, Arthur memeriksa kapal tersebut dan menemukan sebuah paspor dan foto dirinya. Arthur pun sadar bahwa wanita tersebut adalah umpan dari Crane. Dengan begitu, untuk meninggalkan jejak, Arthur pun langsung menghancurkan kapalnya. Di dalam kamar penginapan, ketika Gina sadar, Arthur langsung menodongkan senjatanya. Ia bertanya kepada Gina, siapa yang telah menyuruhmu? Gina pun terdiam dan pada saat Arthur lengah, Gina berusaha merebut senjatanya. Akan tetapi beruntung Arthur dapat merebutnya kembali. Alhasil, Gina pun berkata jujur jika dirinya memang disuruh Crane untuk memancing Arthur keluar dari persembunyiannya. Namun hal itu ia lakukan karena dirinya terpaksa karena Crane terus menyiksanya. Di hari berikutnya, terlihat Mei sedang mengobati luka yang diderita pada Gina sembari bercerita tentang ayahnya yang merupakan seorang penyembuh tradisional dan ia pun langsung mengoleskan obatnya ke seluruh luka area Gina. Di lain sisi, Arthur sedang mencari identitas asli dari sosok Gina yang ternyata Gina merupakan seorang agen militer khusus Afghanistan yang ditugaskan untuk membantu penampungan anak-anak yang terlantar di Kamboja. Gina pun menceritakan tentang cara Crane memerasnya, di mana Gina memiliki sebuah tempat penampungan anak-anak terlantar di Kamboja. Namun tiba-tiba, Crane menculik teman relawannya serta dipukuli hingga meninggal. Yang kemudian, Crane mengirimkan anak buahnya untuk mengancam akan menculik dan membunuh anak-anaknya apabila Gina tidak memenuhi perkataan dari Crane. Alhasil, setelah Arthur mendengar kejadian tersebut, ia memutuskan untuk membantu keluar dari masalah tersebut. Di hari berikutnya, pada saat Arthur sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat anak buah Crane sedang memantau dirinya. Dengan begitu, untuk menghindari kecurigaan, Arthur pun langsung mengajak pergi Gina ke sebuah tempat yang ternyata di sana sedang diadakan pernikahan. Kebetulan Mei berada di sana sehingga dia mengajak Gina dan Arthur untuk mengikuti sesi pernikahan tersebut. Mereka berdua pun disatukan agar hubungan mereka terlihat sudah sangat dekat demi keselamatan Gina dan anak-anak di Kamboja.
Di malam harinya, Arthur berkata jika dirinya memutuskan untuk membantu Gina dan terungkap ternyata ketika masih remaja Arthur dan Crane adalah korban penculikan para gangster untuk dijadikan tentara remaja. Namun Arthur dapat kabur dari penculikan sedangkan Crane tidak bisa kabur dari penculikan tersebut. Gina pun juga berkata jika esok hari akan ada polisi yang akan menjemput dirinya. I'm so sorry. Dan ya, di pagi hari itu memang benar terdapat beberapa anggota polisi tiba-tiba mengepung mereka berdua. Arthur pun berpura-pura mengejar mereka supaya terlihat sebuah penculikan. Kemudian Arthur langsung menghampiri Crane di markasnya yang mana Arthur di lokasi langsung diperiksa wanita cantik dengan sangat ketat dan kemudian Crane pun langsung menghampirinya. Tanpa banyak bicara, Crane langsung membicarakan tujuannya yaitu membunuh 3 target dengan tampak seperti kecelakaan. Target pertama yang harus ia bunuh adalah seorang pria berkulit hitam yang bernama Krill. Ia adalah seorang pembunuh massal sekaligus pedagang senjata terbesar se-Afrika. Namun Krill sekarang sedang berada di salah satu penjara yang berada di Malaysia dan selalu dijaga anak buahnya 24 jam. Selain itu, di penjara tersebut berada di tengah laut dan dipenuhi dengan hiu predator sehingga mustahil orang yang masuk di penjara tersebut dapat melarikan diri. Akan tetapi, Arthur tak peduli dengan hal itu. Ia pun langsung pergi ke Malaysia yang kemudian ia mempersiapkan segalanya termasuk penyamaran dirinya. Ia pun menyamar sebagai salah satu buron yang sudah lama diburu di kota tersebut. Dan untuk menarik perhatian, Arthur menjadi seorang predator seks yang kemudian ia membeli beberapa narkotika di pinggir jalan serta membuat onar di tempat tersebut. Alhasil dirinya ditangkap pihak kepolisian dan ketika polisi tersebut melihat paspor milik Arthur, mereka pun langsung menangkapnya serta membawanya ke penjara yang mana misi Arthur pun dimulai. Di penjara tersebut terlihat Arthur sedang bersama seorang pria tua. Arthur pun bertanya mengenai informasi terkait Krill. Pria itu memberitahu bahwa Krill dahulu adalah seorang algojo. Dia juga memiliki anak buah yang merupakan pembunuh terbaiknya. Namun faktanya banyak orang yang menginginkan kematian Krill termasuk mantan anak buah setianya sendiri. Dan setelah memperhatikan cukup lama dan menantikan momen tersebut, akhirnya Arthur berhasil mendekati Krill dengan cara membunuh mantan anak buah Krill yang ingin membunuhnya. Dengan aksi tersebut, Arthur menyelamatkan hidupnya. Alhasil, Krill langsung mengajak Arthur untuk makan malam dengannya. Pada saat itu, Arthur disambut Krill dengan baik. Krill pun berkata jika di dalam penjara ini setiap hari terdapat penyerangan yang tertuju kepada dirinya. Di satu sisi, sembari mendengarkan Krill mengoceh, Arthur langsung mendekati Krill dan yang terjadi... Do you know who I am? What job? Kemudian, Arthur meminumkan sebuah cairan racun kepada Krill supaya pembunuhan tersebut terlihat seperti kecelakaan. Kematian kulit hitam pun membuat seluruh penghuni penjara pun menjadi heboh, sementara Arthur sendiri menyiapkan sebuah bom di dinding penjara untuk kabur menuju kapal nelayan yang sudah disiapkan. Berhasilnya misi pembunuhan target yang pertama. Kini target kedua yang harus Arthur bunuh adalah seorang pria kaya yang mendapatkan penghasilan utama dari pertambangan minyak yang bernama Adrian. Namun tak semua orang tahu jika Adrian juga memiliki bisnis perdagangan manusia, terutama di perdagangan seks di bawah umur. Ia memiliki sebuah apartemen mewah yang berada di kota Sydney dan di apartemen tersebut dilengkapi dengan sistem keamanan yang tinggi sehingga sangat sulit bagi Arthur untuk menjalankan misi tersebut. Setelah tiba di lokasi, ia pun langsung memotret dan mencari celah bagaimana cara ia membunuh Adrian namun tak terlihat seperti pembunuhan.
Sesuai data yang ia dapatkan, ia pun langsung pergi ke dalam apartemen. Di sana, ia berpura-pura menjadi seorang teknisi dengan sebuah alat yang telah ia siapkan. Dengan begitu, kita akan diperlihatkan aksi pembunuhan target kedua. Arthur merayap selayaknya Spider-Man pada dinding-dinding kaca di apartemen hingga sampai di bawah kolam renang pribadi Adrian. Ia pun langsung mengubur kolam renang dan menyuntikkan sebuah cairan yang membuat lubang tersebut perlahan membesar. Dan kebetulan Adrian sedang berenang di atas Arthur. Dengan begitu ia pun langsung membesarkan lubang tersebut dan perlahan air tersedot, yang membuat Adrian tak bisa berbuat apa-apa dan jatuh dari kolam renang miliknya. Grant sendiri sangat terkagum dengan aksi Arthur mengenai caranya membunuh yang tak perlu membutuhkan waktu lama, hingga ia pun langsung meminta anak buahnya untuk menelpon Arthur supaya Gina dapat berkomunikasi dengannya. Gina yang saat itu tengah berada di kapal pesiar memberitahu Arthur jika jam tangan yang dipakainya tak berfungsi, namun tanpa sadar ternyata Gina sedang memberitahukan sebuah kode kepadanya. Ia melihat nomor seri dari kapal pesiar tersebut dan langsung menelpon pihak dermaga di lokasi dengan berpura-pura jika seorang telah merusak kapal miliknya. Yang ternyata kapal pesiar Grant berada tak jauh dari tempat dirinya, hingga di pagi hari ia menyewa sebuah helikopter untuk memantau di mana kapal pesiar tersebut. Dan ketika Arthur telah menemukannya, ia langsung terjun dari helikopter. Dengan sebuah alat, Arthur dapat melaju dengan mudah menuju kapal pesiar milik Grant. Sesampainya di sana, Arthur disambut puluhan anak buah dari Grant dan langsung mengajar mereka semua. Akan tetapi, apa yang dilakukan Arthur hanyalah sia-sia saja dikarenakan jumlah anak buah Grant terlalu banyak, hingga akhirnya Arthur pun berhasil tertangkap. Di sana, Grant langsung memperingatkan Arthur untuk tidak melakukan hal ini kembali. Apabila ia melakukannya lagi, maka Grant akan langsung membunuh Gina. Selanjutnya, Grant kembali meminta Arthur untuk melakukan misi terakhirnya, yaitu membunuh target yang ketiga, serta menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan Arthur ke dermaga, namun dirinya memilih dengan caranya sendiri. Misi kali ini, Arthur akan membunuh seorang pedagang senjata yang berada di dataran Amerika, tepatnya di negara Bulgaria. Pria itu bernama McAdam. Dia juga merupakan salah satu pemasok senjata ilegal terbesar di dunia dan bermarkas di tempat bunker khusus di pinggir kota. Dengan penjagaan yang sangat ketat, ternyata ada memiliki kapal selam untuk menyimpan rudal balistik antar benua. Dan untuk misi kali ini, Arthur hanya diberikan waktu kurang dari 24 jam. Di mana Arthur langsung bergerak mencoba masuk ke dalam sistem keamanan milik McAdam yang ternyata dia memiliki salah satu helikopter pribadi yang berada di atas rumah sakit di kota. Dengan begitu, ia pun langsung bergegas untuk beraksi. Kali ini Arthur dengan senjata sniper miliknya mencoba menembak salah satu anak buah dari McAdam yang tengah berjaga. Alhasil, Arthur berhasil menembak kaki dari salah satu anak buah McAdam. Lantas, mereka dengan cepat menghubungi pihak rumah sakit yang memiliki fasilitas helikopter. Sebelum helikopter berangkat, Arthur bersembunyi di dalam area bagasi helikopter dan Arthur berhasil menyelinap masuk ke dalam markas McAdam. Berbagai sudut area markas McAdam dilengkapi dengan CCTV dan untuk mengatasinya, Arthur membawa sebuah alat perusak jaringan sehingga dirinya lebih leluasa dalam aksinya. Arthur pun berhasil menghabisi belasan anak buah Mac secara diam-diam. Di lain sisi, Mac yang sudah mengetahui mengenai adanya penyusup, ia pun langsung bergegas ke tempat bunker persembunyian dirinya. Namun hal itu sudah diantisipasi Arthur terlebih dahulu, di mana dirinya selangkah lebih cepat dibandingkan musuhnya.
Dan ya, ketika McAdam masuk ke dalam bunker, Arthur terlihat sudah berada di dalam dengan menodongkan senjata kepadanya. Akan tetapi, Mac berbeda dengan target-target Arthur sebelumnya. Mereka berbincang-bincang serta mengagumi cara Arthur menyelinap masuk melewati para penjaga anak buah dirinya. Dan terungkap, ternyata McAdam merupakan saingan bisnis dari Crane. Gracious, fascist. You just admire their Alhasil, kali ini Arthur tidak akan membunuhnya, melainkan dirinya ingin bekerja sama dengan memalsukan kematian McAdam, serta menyelamatkan dirinya dari Crane, yang kemudian mereka berdua pun bernegosiasi mengenai cara merekayasa pembunuhan ini. Arthur menjelaskan jika masing-masing dari mereka ingin membunuh Crane, maka dari itu salah satu cara ialah dengan memberitakan kematian dirinya. Mike akan dinyatakan tewas akibat kecelakaan dalam sebuah ledakan dari area kapal selam miliknya. Alhasil, mereka berdua pun mulai beraksi. Dalam ledakan tersebut, Arthur dan Adam terpental masuk ke dalam laut dan tak ada satupun yang bisa menyelamatkannya. Berita pun menyebar dengan cepat. Salah satu orang yang melihat berita ialah Crane. Setelah itu beralih kepada Arthur yang ternyata ia telah menyelamatkan Mac dari ledakan tersebut. Mereka berdua pun keluar dari lautan. Kemudian Arthur langsung meminta Mac untuk bersembunyi terlebih dahulu selama beberapa hari. Dan setelah itu Arthur langsung menghubungi Crane mengenai keberhasilan misi terakhirnya. Namun Crane malah meminta bukti mayat dari Mac, yang pada akhirnya Arthur meminta Crane untuk datang ke sebuah tempat untuk membuktikannya. Dan Arthur kembali ke kapal selam milik McAdam. Tanpa pikir panjang, Arthur langsung menyiapkan jebakan dan berhasil menghabisi semua anak buah Crane di markas McAdam. Kemudian ia pun langsung menyelam menghampiri kapal Crane tempat di mana Gina berada. Kemudian ia langsung masuk ke dalam dan membunuh beberapa anak buah Crane tanpa bersuara. Gina pun berusaha memberikan perlawanan, akan tetapi Crane kembali menangkapnya. Hingga akhirnya Arthur berhasil membunuh seluruh anak buah Crane, tapi sebelumnya Crane telah menyiapkan senjata rahasia, di mana Crane memiliki sebuah bom aktif yang akan menghancurkan kapal miliknya sendiri. Serta dirinya sudah menyiapkan sebuah bunker yang bisa menahan panas serta efek ledakan tersebut. Akan tetapi, Arthur tidak akan membiarkan Crane kabur dari senjatanya sendiri. Ia pun langsung menghajar dan mengikatnya dengan sebuah rantai supaya ia bisa merasakan ledakan bom miliknya sendiri. What is this? Just get it. Kemudian Arthur langsung memasukkan Gina ke sebuah bunker agar ia bisa terpental menuju laut dan aman dari api ledakan bom tersebut. Namun Arthur sendiri tidak bisa lari kemana-mana hingga kapal pesiar pun meledak. Pada akhirnya, Gina pun selamat, namun naas keberadaan Arthur tidak dapat ditemukan. Seluruh isi kapal pesiar pun hancur tak tersisa. Singkat cerita, Gina pun memutuskan kembali ke tempat penampungan anak-anak yang terlantar, dan ternyata Arthur selamat dari kejadian ledakan kemarin, yang mana ia saat ini terlihat sudah berada di tempat penampungan anak terlantar untuk menghampiri Gina. Lantas, bagaimana ia bisa lolos dari kejadian ledakan bom dari kapal pesiar Crane? Mac pun mencoba menelusurinya, yang ternyata di dalam kapal pesiar tersebut terdapat sebuah bunker baja yang mampu menahan ledakan skala besar. Dan pada saat di dalam bunker tidak akan cemas karena di dalam sudah dilengkapi dengan oksigen serta peralatan canggih. Hingga akhirnya Arthur pun dapat keluar dari bunker tersebut dengan selamat dan film pun selesai.